Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah memandu pembacaan surat Al-Fatihah dari Nabikan dengan Al-Baqarah 159 bersama terjemahnya, dan alhamdulillah dan mudah-mudahan menambah pundi-pundi kebaikan untuk perkara nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung menginjak acara yang ketiga karena tadi Ibu Ketua izin karena ada rapat di dinasnya. Acara inti yaitu kajian oleh Ustazah Dr. Anda Dewi Purnamawati MPI. Semoga kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah. Mudah-mudahan akan menambah ilmu untuk bisa kehidupan sehari-hari. Kepada Ibu Ustazah Dewi Purnamawati, waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pengurus pengajian Ummahat Masjid Al-Ikhwan beserta para ibu-ibu dan remaja yang insya Allah semuanya senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya marilah dalam setiap tarikan nafas kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ya, terbukti pada sore hari ini diringankan kaki kita mendatangi majelis taklim ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, wabil khusus dalam keadaan iman Islam. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Ya. Ibu mungkin yang di tengah ini bisa digeser sedikit, memberi jalan. Pada yang baru rawuh, monggo depan masih bisa satu sop ibu-ibu. Ya. Saya mengaturkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran ibu-ibu pada sore hari ini mendatangi majelis ilmu, majelis taklim di Masjid Al-Ikhwan ini. Ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk menambah keimanan keislaman kita. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Ini masukan buat panitia. Ya. Saya nyon sewu kalau besok ndawuhi saya nyuwun dingklik atau kursi. Qadarullah saya dakwah di di Lombok kemarin saya jatuh ya sehingga tulang saya geser sedikit, jadi kalau duduk di bawah itu agak nggak enak. Nggak apa-apa, udah terlanjur nggak apa-apa nanti ini. Terus yang kedua gini, kalau di samping saya ya mungkin pembicara-pembicara yang usianya sudah di atas 50 itu justru juga membutuhkan kursi. Karena problematika wanita itu setelah umur 50 itu adalah
lututnya. Nah, kalau sering duduk di bawah, ini pengalaman saya ketika saya ke dokter, ditanya sama dokternya, "Ibu sering duduk di bawah ya?" "Iya, Dok." Nah, itu ya salah satu ya penyebabnya daiyah itu ya lututnya lebih cepat sakitnya itu karena sering duduk di bawah. Ngaten nggih? Ya enggak apa-apa, udah terlanjur enggak apa-apa. Udah, nanti aja berikutnya. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, tema kita pada sore hari ini sebetulnya belajar fikih wanita. Tapi saya tidak akan masuk kepada fikih wanita dulu. Kenapa? Ya. Ketika kita mempelajari fikih wanita, di situ ada aturan Allah. Kalau iman kita itu belum kuat, ya, caranya pohon itu akarnya itu belum betul-betul menancap. Nanti lu kok ngene neng Islam opo-opo ora entuk, opo-opo haram, ya. Dan saya bu jangan marah ya. Pokoknya kalau sama saya itu janjinya jangan marah. Ya. Nah, kalau marah kan nanti ngerasanin. Nah, sayanya dirasanin enak aja. Dosa saya diambil yang ngerasanin. Tapi saya kasihan sama yang ngerasanin. Contoh. Ya. Ketika di fikih wanita itu membicarakan tentang pakaian. Ya, tentang pakaian nih. Ya, udah tahu mulai gini-gini toh. Iya ndak? Ya. Bayangkan penjenengan Islamnya berapa tahun. Tapi masih banyak yang nyun sewu ngagem jilbabnya bukan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi berdasarkan mode. Ya, ini. Maka sebelum sampai bicara pada fikih wanita, saya akan mengokohkan dulu keimanan. Ketika iman kita itu sudah kuat, ya, ketika iman kita itu sudah kuat, kita belajar fikih wanita, ya, kita belajar fikih wanita itu menerima kemudian, oh ya saya harus memperbaiki diri. Karena apa? Dasar fikih tadi adalah Al-Quran, Al-Hadis dan pendapat para ulama gitu. Ya. Nah, maka kebenaran Islam itu kita terima dulu Ibu. Kita terima dulu. Kalau kita belum paham, terima dulu. Setelah itu kita pelajari. Ya. Nah, jangan apa-apa sebelum apa-apa udah nolak dulu, tapi terima dulu. Nah, dalam hal ini dibutuhkan tadi iman yang kuat, iman yang kokoh, menyadari bahwa saya ini hamba Allah. Ketika menyadari bahwa saya ini hamba Allah, saya ciptaan Allah, maka apapun yang ditentukan oleh Allah, kita akan menerima semua itu dengan ikhlas. Karena menyadari bahwa saya ini hamba Allah. Ya, contoh, ibu kerja di sebuah, ya, kalau saya dulu ngajar ya, saya udah pensiun setahun yang lalu, ya. Walaupun saya nggak suka, tapi setiap hari Senin, ya, saya Senin pertama harus pakai korpri. Itu aturan manusia. Ya. Hari Selasa saya harus pakai kaki. Nah, aturan manusia saja kita taati. Karena apa? Saya sebagai ASN. Nanti kalau saya tidak taat aturan, maka saya akan kena teguran. Nah, itu kita di dunia. Nah, aturan Allah dalam hal ini menyelamatkan kita tidak hanya di dunia, tetapi selama di dunia ini nanti sampai kita selamat ke akhirat. Ya. Nggak ada satu orang pun yang tidak kepingin masuk surga. Semua pengen masuk surga. Maka kehidupan seorang hamba yang solih itu ya
Menerima Islam, mengimani Islam ini totalitas. Totalitas. Maka Allah memerintahkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Apa artinya? Hei orang-orang beriman, ayat ini ditujukan untuk orang iman. Bukan ditujukan untuk manusia biasa atau manusia secara umum, tetapi ditujukan kepada orang iman. Apa perintahnya Allah? Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Ya. Dan hidup Islam secara kafah ini akan terasa berat ketika iman Islam itu hanya kayak saya memegang ujung plastik ini. Ya. Iman kita hanya seperti saya memegang ujung plastik ini, sehingga ketika ada aturan, ada larangan, kemudian hidup ini penuh ujian, maka perlahan-lahan iman ini merosot bahkan kemudian jatuh. Ya. Dia pelan-pelan jatuh. Atau cuma sekedar nempel saja. Ya, cuma nempel. Ya. Ketika cuma nempel, satu ketika juga akan jatuh. Tapi bagaimana kita memegang erat iman kita, sehingga ketika badai kehidupan ini menerjang kehidupan kita, ya, kita diserang dari berbagai tempat, maka kita akan kokoh di jalan Allah. Karena ingat, satu, saya ini hambanya Allah. Saya mengabdi hanya kepada Allah. Yang kedua, ya, sebagai hamba Allah, ciptaan Allah yang beriman, saya ditugaskan oleh Allah atau diwajibkan oleh Allah melaksanakan Islam ini secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan saya. Dan mempraktekkan Islam secara kafah ini bukan pekerjaan yang ringan, Ibu. Ya, saya habis pulang dari Lombok. Saya safari dakwah di Lombok tanggal 17 sampai tanggal 24 Juni kemarin. Ya. Di sana di tempat wisata seperti itu, mau menerapkan Islam kafah itu begitu beratnya di daerah wisata. Ini masjid, kalau di pulau namanya Gili Air ini masjid, ya. Jarak 100 meter dari masjid itu pantai. Ya. Dan orang barat pada berjemur. Ya toh? Mereka pakai bikini. Nah, coba bagaimana menjaga mata ini loh. Ketika kita melaksanakan Islam secara kafah itu kan menundukkan pandangan. Bukan malah nonton. Ya, nonton. Bagaimana ketika usaha di situ jualan, ya, kita tidak jual bir. Sementara mereka para wisatawan yang mendatangkan devisa negara ini membutuhkan itu. Tapi bagaimana kita menerapkan Islam secara kafah? Nah, kalau iman itu kuat, maka dengan berani mengatakan saya tidak jual bir. Konsekuensinya mungkin warungnya sepi. Ya. Bagaimana ketika seorang yang muslim ini punya usaha penginapan
Dan dia akan mengatakan, saya tidak menerima tamu yang bukan muhrimnya. Kita di Solo masih enak nih. Ya, masih enak. Mau menjalankan Islam secara kafah itu masih enak. Maka tadi Ibu, ada kewajiban kita sebagai hamba Allah melaksanakan Islam secara kafah ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kayak iklannya Coca-Cola itu loh Bu. Di mana saja, kapan saja Coca-Cola. Maka di mana saja, kapan saja kita hidup menurut aturan Allah. Ya. Nah, tanpa Islam, amalan yang dilakukan sepanjang hidup akan menjadi sia-sia. Ya. Seperti debu yang berhamburan, tidak ada keuntungannya sama sekali. Tanpa Islam hidup ini nggak ada gunanya. Ya. Kita melakukan kebaikan nggak ada gunanya. Saya masih ingat ketika tahun 98, ya, tahun 98 tanggal 11 Desember tahun 98. Saya mendapatkan buku judulnya Akhlak Islam. Ya. Kemudian setelah saya baca, ketika itu saya belum Islam, ya. Ketika setelah saya baca, ternyata ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Kemudian saya diskusi dengan seorang ustadzah. Ya. Saya bilang sama ustadzah, ustadzah, saya ini bukan Islam. Saya sudah mencari dari saya umur 13 tahun. Ya, tahun 98 itu, ya, umur saya 36 tahun. Ya, berarti saya sudah mencari selama 24 tahun. Ya. Agama apa sih yang bisa menghantarkan saya masuk surga? Dan saya tidak menemukan. Ya. Apakah ustadzah bisa menunjukkan perintah beragama di dalam Islam? Lalu saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Apa artinya Ibu? Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya, ya. Dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima. Berarti apa? Islam ini dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya cita-cita kita masuk surga itu bisa teraih. Ya. Jadi barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima. Siapa yang tidak menerima itu Allah. Berarti ya bukti pengakuan Allah untuk kita, ya. Allah mengakui kita, Allah tidak menolak kita. Ketika apa? Ketika kita itu menganut agama miliknya. Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam.
indallah, milik Allah. Ya. Agama milik Allah itu Islam. Lain tidak. Nah, ini kenapa saya bilang penting sekali saya menyampaikan tentang iman ini adalah di tengah upaya perusakan, pelemahan terhadap ajaran Islam. Surabaya, pengadilan Surabaya awalnya diteruskan dengan pengadilan di Jakarta membolehkan nikah beda agama. Ya? Nah, kalau seorang Muslim ini berpegang teguh pada Islam, maka dia tidak akan melakukan ini. Karena dia tahu di luar Islam itu bukan milik Allah, karena agama milik Allah itu hanya Islam. Selain Islam ditolak oleh Allah, sebaik apapun ditolak oleh Allah. Maka ketika saya berdiskusi dengan Ustazah Lucy itu, ketika saya belum Islam, saya bilang saya ini baik loh. Orang Islam yang butuh bantuan saya bantu. Ya. Tapi Ustazah Lucy bilang ditolak. Kenapa? Karena Allah katakan yang mengatakan itu Allah, yang berfirman itu Allah. Selain Islam ditolak sama Allah. Nah, ini penting Ibu, fondasi seperti ini di tengah kehidupan heterogen. Panjenengan tinggal di perumahan dengan bermacam-macam agama. Jangan sampai ya karena pertemanan ya ben dianggep wong apik, kemudian kita mengatakan kabeh agama ki padha, mung beda jenenge. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Karena Allah tadi, ketika kita beriman betul kepada Allah, Allah berfirman selain Islam ditolak Allah, maka kita tidak akan menganulir firman Allah dengan mengatakan, kabeh agama ki padha kok, padha apike, padha benere. Dan itu tidak mudah untuk berani mengatakan seperti itu. Apalagi dengan kampanye toleransi. Ya, orang Islam jangan fanatik. Ojo rumangsa bener dhewe. Enggak rumangsa bener dhewe. Memang Islam itu benar. Karena apa? Ini milik Allah. Datangnya dari Allah. Allah yang maha segalanya pasti baik, pasti benar, pasti menyelamatkan. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, diriwayatkan dari umat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar, yaitu kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita sebagai orang iman ini, ketika saya mengatakan saya Islam, itu tidak hanya cukup bilang saya Islam, tapi harus ada sebuah persaksian. Ya. MOU kita menunjukkan kesungguhan kita sebagai seorang muslim. Yaitu dengan apa? Bersahadat. Jadi sahadat itu tidak hanya sekedar kita seperti ngapalke Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang beradil dan beradil. Tidak. Ketika kita berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita harus siap dengan segala
konsekuensi, kewajiban, ya, tugas yang harus kita lakukan. Ya. Ketika kita berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka sebagai seorang muslim kita hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Jangan sampai Allah ya Allah nganggo ning malam siji suro ngalap berkah golek tletong. Saya enggak nyari tletong kebo kok Bu Dewi. Lah ngopo bengi-bengi dadak tekan alun-alun. Cuma nonton kok Bu Dewi. Lah wong nonton kebo kok dadak bengi-bengi, lah wong awan we isih, awan we iso. Padahal itu sebuah prosesi. Prosesi apa? Prosesi ngalap berkah. Lah kita datang mengayu bagyo, berarti kita sudah masuk menjadi bagian di dalamnya. Jangan main-main. Ya. Buanti mantu. Padahal putranya Buanti ini tadinya mau dapat putranya Bu Joko terus Rasido. Putranya Buanti sidane karo putrane Bu Agus. Apa ketika Bu Joko jagong, aku teko mung krene mung golek pangan tok ning aku ora ngakoni. Apa seperti itu? Tidak kan? Ketika Bu Joko ini datang ke walimahnya putranya Buanti dan Bu Agus ini, suka tidak suka berarti dia sudah mengakui pernikahan ini. Ini kalau saya umpamakan. Panjenengan datang ono kirap kebo Kyai Slamet datang. Suka tidak suka panjenengan sudah ikut mangayu bagyo. Sama ketika panjenengan datang Natalan. Saya mau teko kok Bu Dewi enggak ngucapin selamat Natal. Lah ini tadi loh, Bu Joko tadi datang neng pesta pernikahan putranya Buanti dengan Bu Agus. Dek aku gak salaman kok. Mau nek itu anakku kok saiki entuk anake Bu Agus. Anakku dikhianati. Walaupun dia ndak mau salaman, tapi dia datang di situ, berarti itu sebuah pengakuan. Hati-hati. Ya. Ini kekufuran, kemusyrikan modern ini banyak yang tidak disadari orang. Ya. Wong Islam, lah wong aku diundang kok. Kalau diundang, ya lakum dinukum waliyatin ketika seorang muslim itu diundang Natalan. Pertanyaannya kita ini pekewohnya sama siapa? Ketika iman kita itu kuat, akar itu sudah betul-betul kokoh, maka kita tidak akan ada riko pekewoh kepada manusia. Ya, kita takutnya kepada Allah. Maka Allah mengingatkan, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, ngendikane Allah. Jangan takut kepada manusia. Panjenengan ra teko Natalan ini paling dirasani, ndagek ngrasani arep sesasi. Tur kalau dirasani ya alhamdulillah dosaku dipek. Ya. Saya Ibu 2017 saya safari dakwah ke Pulau Lombok. Orang tua saya di sana. Saya sempatkan silaturahmi. Hari pertama pintunya nggak dibuka. Hari kedua alhamdulillah pintunya bukaan karena ada tamu. Ya. Saya datang, saya masuk. Ibu saya bilang,
kamu harus minta maaf atas keislaman kamu. Ya, saya bilang, saya mohon maaf. Saya nggak bisa minta maaf atas keislaman saya. Apa kata ibu saya? Ya wes, nganti mati kowe dudu anakku. Kalau saya lebih mencintai orang tua saya dibanding Allah, mungkin saya minta maaf. Tapi karena saya lebih mencintai Allah dibanding makhluk ciptaan Allah, orang tua saya kan makhluk ciptaannya Allah. Dan saya sudah berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tetap pada pendirian saya. Ketika orang tua saya mengatakan sampai mati kamu bukan anak saya kalau kamu Islam, maka bagi saya no problem. Ini anak dengan orang tua. Bukan berarti saya anak durhaka. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ketika kita hidup heterogen seperti ini, berani enggak ketika kita mendapat undangan mengatakan lakum dinukum waliyadin? Ya, kemarin saya safari dakwah tanggal 17, 18, 19. Saya kembali ke rumah orang tua saya. Silaturahmi lagi. Dan kembali saya tidak dibukakan pintu. Pintunya digembok semua. Apakah kemudian saya menangis dobrak pintu, tolong dibukakan pintu? Ya. Saya merasa inilah sebuah konsekuensi keimanan keislaman. Ya, konsekuensi. Ketika saya mendapatkan nomor orang tua saya dan saya WA, saya bilang tadi saya silaturahmi, tapi pintu digembok. Saya nitip, saya taruh oleh-oleh di pintu gerbang. Orang tua saya jawabnya, jangan pernah datang ke rumah lagi. Ketika saya masih Islam. Maka disinilah ibu-ibu konsekuensi syahadat itu tidak hanya sekedar lip service seperti panjenengan ngucapke 10 program pokok PKK loh ya. Panjenengan kita ngucapke 10 program PKK saja, kita berusaha untuk menepati. Coba. Pancasila, saya Pancasila. Tapi bagaimana seorang muslim, saya muslim. Dengan segala konsekuensinya. Tunduk, patuh, taat, bergantung, mau diatur Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kenapa saya menyampaikan tentang iman ini sebelum kita masuk kepada fikih wanita. Karena di situ nanti ada tentang toharoh, ya, tentang sholat, tentang pakaian, tentang berdandan. Nanti, walah dadi wong wedok Islam ora entuk dandan bae lah, butuh nang kok. Seperti saya waktu baru masuk Islam, ya, ikut kajian. Tidak ada prakata, kemudian dikatakan Bu Dewi nggak boleh tabarut, tabarut ki panganan nopo to yo. Maka pengalaman saya seperti ketika kemudian tabarut ini seperti ini, padahal saya masuk Islam baru beberapa saat, saya merasa itu berat. Tapi ketika saya kemudian mempelajari iman Islam dulu, mempelajari konsekuensi syahadat, maka ketika ada aturan-aturan, oh iya,
Saya harus melaksanakan Islam ini secara kafah. Ya. Tidak berat. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Dengan kita mengucapkan kalimat syahadat tadi, maka seorang hamba yang soleh tentu akan menghalangi dirinya dari tindak kekufuran. Tidak mau mendekati, mengharamkan serta tidak akan rela terhadapnya. Dengan demikian dia tidak akan dihukum kekal di api neraka. Sebaliknya akan diterima dan diangkat amal perbuatannya lalu dia pun menjadi penghuni surga. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Tadi ibu baca Al-Baqarah ayat berapa Bu? Oh sudah 159. Ayat 39. Adapun orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ibu, yang kita garis bawahi dari ayat ini apa? Satu, orang kafir. Dua, yang mendustakan ayat-ayat kami dalam hal ini Allah. Ya. Yang mendustakan ayat-ayat kami dalam hal ini Allah. Jadi jangan main-main, Bu. Ya. Ketika ada perintah, aku rung iso. Lah wis umur semene kok rung iso, isone sok kapan? Ya. Jadi ingat, orang kafir dan mendustakan ayat kami, ya, kami dalam hal ini Allah, mereka itu penghuni neraka. Jangan, saya takut dengan ayat ini, Ibu. Kenapa takut? Ketika kalau yang kita dustai, kita hapusi suami kita, ketahuan ngapusi. Maaf ya Mas, aku ngapusi ini. Yang kita dustai manusia. Tapi ketika yang kita dustai itu ayat Al-Quran, berarti yang kita dustai itu perkataan Allah. Sedangkan kita ini hambanya Allah. Jadi jangan main-main memandang jilbab itu hanya penutup kepala, Ibu. Nggih. Nyun sewu, nyun pangapunten, jangan tersinggung. Jangan main-main dengan jilbab. Ya Mbak ya. Ya. Di Al-Quran jelas ayatnya, hadisnya jelas. Julurkan jilbabmu ke dadamu. Disebutkan, julurkan jilbabmu ke dadamu, disebutkan. Ora ubel-ubelen. Jilbabmu neng gulumu. Jangan marah. Saya udah bilang jangan marah sama, saya udah bilang. Saya menyampaikan apa adanya. Kenapa? Saya takut dilaknat sama Allah ketika kebenaran itu sudah disampaikan dan kita menutup kebenaran itu, maka Allah akan melaknat, termasuk makhluk-makhluk yang bisa melaknat itu ikut melaknat kita. Maka saya takut menutupi sebuah kebenaran. Ini tadi Bu ayatnya. Orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka hati-hati membaca Al-Kafirun, membaca Al-Ikhlas, ojo waton moco ning moco sing maton. Ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, saki siji. Kita hanya menyembah kepada Allah, tidak selain Allah. Maka ketika kita karena pertemanan mengatakan, agamaku karo agamamu jane podo, mong beda sebutane, aku Islam, kue Kristen, tapi Tuhan kita sama. Ndak bisa.
Tidak bisa seperti itu. Pertemanan di dunia it's okay. Kita berteman, bersahabat, bestian, monggo. Tapi urusan akidah. Ya, lakum dinukum waliyatin. Jangan jadi pendusta ayat Allah. Maka Allah memperingatkan juga di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Apa janji Allah? Pastilah kami akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami. Maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Coba siksa neng donya. Bali, Lumajang, Merapi, Pekalongan, Pangandaran. Awake dhewe ning kene jek sibuk anak. Cuman kita bilang, mesake ya, kasihan ya. Kita masih enak. Ya. Kenapa Bali seperti itu? Kenapa Lumajang seperti itu? Dan tempat yang lain. Ini peringatan buat kita-kita ya, yang tidak ditimpa bencana ini. Ya. Apakah kita ini termasuk pendusta-pendusta ayat Allah? Sehingga Allah menurunkan. Tapi mereka mendustakan ayat kami. Maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Coba. LGBT itu marak, Bu. Ini mau ada pertemuan LGBT se-ASEAN, pertemuannya di Jakarta. Pertemuannya wong pekok, Bu. Kok wong pekok? Lah wong pitik jago niku ngerti pasangane babon. Ha niki lanang karo lanang, wedok karo wedok. Belum sampai terjadi pertemuan itu, Allah sudah memperingatkan. Saya waktu ke Lombok kemarin, saya nginep di Senggigi itu, nginep di vilanya Ustadz ya. Depan villa kami itu hotel pusat LGBT. Pada Lombok itu pulau 1000 masjid. Dekat tempat itu sama masjid, tapi di situ pusat LGBT. Ya, maka ini tadi, monggo kita introspeksi diri. Apakah saya termasuk pendusta-pendusta ayat Allah? Ketika ada perintah Allah kita, saya belum mampu, saya belum siap. Ya. Yang berikutnya bagaimana orang yang beriman? Kalau tadi mengharamkan kekufuran. Yang berikutnya adalah tidak menyekutukan Allah. Hamba yang soleh berusaha keras agar seluruh amalnya semata karena Allah. Dan tidak menyekutukan seorang pun dengan Allah di dalam niatnya. Ya. Karena dia selalu merasa takut jika Allah menolak seluruh amalnya dan tidak memberi pahala. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa 48 yang terjemahnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain dari yang syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Kita dikhianati enggak mau, Bu. Awake dhewe kita saja dikhianati enggak mau. Sekarang orang yang menyekutukan Allah, kenapa dosa
kesirikan, kemusyrikan itu tidak terampuni kalau sampai mati tidak mau tobat karena yang diselingkuhi itu Allah. Ya, makanya hati-hati Bu dengan lagu-lagu. Ya. Coba aja lagunya. Kala segalanya bagiku. Musyrik enggak Bu? Ayo. Ibu-ibu yang seusia saya kan tahu lagu itu toh. Coba ketika kita nyanyi itu berarti apa? Makhluk ini suami kita. Kita nyanyi di depan suami kita. Kaulah segalanya bagiku. Berarti suami kita tuh segala-galanya. Berarti Tuhan kita suami kita. Kira-kira musyrik enggak kita? Maka yuk banyak bertobat kalau kita pernah nyanyi seperti itu. Hati-hati loh Bu. Bagimu negeri jiwa raga kami. Bagi Allah. Quran surat Al-An'am ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Lalu kita bilang, bagimu negeri jiwa raga kami. Berarti Bu Dewi dulu gak pernah nyanyi gitu. Setelah saya ngaji, saya gak pernah nyanyi lagu itu. Lah kalau upacara gimana? Saya diem aja. Saya lebih takut laknat Allah. Hati-hati. Coba. Lagu-lagu peniadaan Allah itu dimulai dari lagu anak kecil. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Allah di mana? Ya ada kan? Ini. Ya maka hati-hati kalau ngajari lagu cucunya. Ya. Ini Ibu. Syirik modern saat ini banyak sekali. Orang menghamba kepada seseorang sampai melupakan bahwa dia hamba Allah. Menghamba pada seseorang sampai lupa. Cintanya pada harta, cintanya pada suami, cintanya pada kedudukan sampai melupakan cintanya kepada Allah. Dan ini bisa membawa orang kepada kemusyrikan, kekafiran, bahkan kemurtadan. Seseorang yang murtad itu berarti apa? Dia lebih mencintai nafsunya dibanding Allah. Dia takut kehilangan dunia dan seisinya. Ini ibu-ibu. Maka saya mengajak diri saya dan panjenengan yang rawuh pada sore hari ini. Saya baru sampai poin ketiga. Masih ada yang keempat, memurnikan penghambaan hanya kepada Allah. Ya. Allah saja di dalam kehidupan kita. Ya. Segala sesuatu sampaikan dulu pada Allah. Jangan meletakkan Allah itu seperti ban serep. Ketika ban utama bermasalah, baru ngambil ban serep. Ketika hubungan kita sama suami baik-baik saja, kita lupa sama Allah. Dolan, lungo, blonjo, jajan, krungu adzan, wis ra digagas. Salatnya bahkan lupa karena kita sedang healing. Ya.
Nah, ketika suami mulai tergoda, baru nangis nih, bot nangis, sholat tahajud, delosor. Nah, ketika baik-baik saja Allah kemana? Dikemanakan? Maka mari ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada aturan kehidupan, sebelum kita masuk pada fikih, kokohkan dulu keimanan kita. Sebagaimana pohon yang kokoh, yang kuat, yang akarnya betul-betul tertancap, sehingga ketika kita menerima aturan, ketika kita menerima larangan, ketika kita menerima perintah dari Allah, kita ya dengan ikhlas menerima itu. Kalau belum bisa melaksanakan, kita belajar. Bukan berarti kalau saya seperti ini, saya sudah sempurna. Saya juga masih belajar, Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo.